Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza, mahasiswa PPL dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajijah dalam video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, sebelum kita memasuk ke dalam rumus jumlah dan selisih dua sudut, saya punya pertanyaan. Tahukah kamu nilai dari sin 75 derajat dan cos 105 derajat? Dari nilai 75 derajat dan 105 derajat ini bisa kita lihat bahwa ini bukan termasuk uh, uh, sudut istimewa ya. Akan tetapi 75 derajat dan 105 derajat ini bisa terbentuk dari sudut istimewa, yaitu misalkan di sini 75 derajat, yaitu bisa terbentuk dari sudut istimewa, yaitu 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Sedangkan untuk 105 derajatnya, yaitu terbentuk dari sudut 60 derajat ditambah dengan 45 derajat. Nah, pertanyaannya apakah sin 45 derajat ditambah 30 derajat sama aja dengan sin 45 derajat ditambah dengan sin 30 derajat? Jawabannya yaitu salah. Karena apa? Karena untuk mencari sin 75 derajat itu kan kita uraikan menjadi sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Itu bukan sama dengan sin 45 derajat ditambah dengan sin 30 derajat. Nah, untuk mencari sin 75 derajat itu kita memerlukan rumus. Nah, rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut, yang pertama yaitu ada rumus cos alfa plus minus beta. Nah, untuk rumus yang pertama yaitu ada cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, untuk yang keduanya yaitu ada cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa dikurangi beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, ini bisa kita lihat di sini urutannya yaitu cos-cos, sin-sin. Nah, yang ini juga sama cos-cos, ini juga sin-sin. Nah, akan tetapi bedanya di sini. Jika yang pertama ini kan cos alfa ditambah beta. Nah, maka di sininya cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, begitu juga untuk cos alfa dikurangi beta. Cos alfa dikali beta, cos alfa dikali cos beta itu di sininya berubah menjadi ditambah sin alfa dikali sin beta. Untuk rumus selanjutnya yaitu rumus sin alfa plus minus beta. Nah, sin alfa plus beta yaitu sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B, yaitu dengan dengan rumus sin cos cosin. Sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, untuk sin alfa dikurangi betanya yaitu sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Nah, kalau ini jika ininya ditambah, maka di sini tetap ditambah. Ini untuk rumusin, dan jika ininya dikurang, ini tetap dikurang. Untuk selanjutnya yaitu rumus tangen alfa plus minus beta. Untuk tangen alfa plus beta yaitu sama dengan tangen alfa ditambah dengan tangen beta per 1 dikurangi tangen alfa dikali tangen beta. Dan untuk yang tangen alfa dikurangi betanya yaitu tangen alfa dikurangi tangen beta per 1 ditambah tangen alfa dikali dengan tangen beta.
selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai dari yang pertama yaitu cos 75 derajat dan cos 15 derajat. Yang kedua yaitu sin 15 derajat dan sin 75 derajat. Dan yang untuk nomor 3 yaitu tangan 15 derajat dengan tangan 75 derajat. Kita masuk ke dalam nomor 1 dulu yaitu cos 75 dan cos 15. Kita bahas yang 75 dulu. Cos 75 itu terbentuk dari 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Nah, di sini 45 derajat ini sebagai alfa dan 30 derajat ini sebagai beta. Kita masukkan ke rumus yang tadi menjadi cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurangi sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, nilai ini kita cari kita ketahui di tabel di tabel sudut istimewa ya. Misalkan di sini kan ada cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu nilainya setengah akar 2. Kemudian cos 30 derajat yaitu nilainya setengah akar 3 dikurangi sin 45 derajat yaitu setengah akar 2 dan sin 30 derajat yaitu setengah akar 2. Setengah ya. Nah, kemudian setengah akar 2 ini kita kalikan dengan setengah akar 3, menghasilkan yaitu 1/4 akar 6. Kemudian yang ininya yang setengah akar 2 dikalikan dengan setengah yaitu hasilnya 1/4 akar 2. Nah, selanjutnya yang setengah ini kita keluarkan ya menjadi 1/4, kemudian akar 6 dikurangi akar 2. Nah, ini merupakan hasil dari cos 75 yaitu 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Untuk contoh soal yang selanjutnya yaitu mencari cos 15. Cos 15 ini terbentuk dari 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, sama yang kayak tadi kita masukkan ke dalam rumus 45 derajat sebagai alfa dan 30 derajatnya sebagai beta. Kita masukkan lagi cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Nah, sama juga tadi kita lihat di tabel sudut istimewa juga cos 45 itu berapa, cos 30 berapa, sin 45 berapa, dan sin 30 berapa. Nah, kemudian sama juga kayak yang tadi kita kalikan. Menghasilkan 1/4 akar 6 plus 1/4 akar 2. Nah, kemudian hasilnya yaitu setelah kita operasikan hasilnya 1/4 akar 6 ditambah 2. Untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 2, sin 15 dan sin 75. Sin 15 dulu ya, sin 15 derajat yaitu terbentuk dari sin 45 derajat dikurangi 30 derajat. Sama seperti halnya yang tadi, kita masukkan ke dalam rumus, terus kemudian kita cari di tabel sudut istimewanya sin 45 itu nilainya berapa dan semuanya juga kita cari berapa, kemudian kita kalikan, kita operasikan dan hasilnya yaitu 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Selanjutnya yaitu sin 75 derajat. Nah, sin 75 derajat ini terbentuk dari 45 derajat ditambah dengan 35 derajat. Sama ya, masih sama seperti tadi. 45-nya sebagai alfanya dan 30-nya sebagai betanya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus dan kita cari nilai dari sin 45-nya di tabel sudut istimewa, kemudian kita operasikan dan hasilnya di sini 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Untuk soal selanjutnya yaitu nomor 3, tangan 15 derajat dan tangan 75 derajat. Nah, tangan 15
derajat ini terbentuk dari tangan 45 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Nah, sama juga yang kayak tadi kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 45-nya sebagai alfa, 30-nya sebagai beta. Kemudian kita masukkan tangan 45 derajat dikurangi tangan 30 per 1 ditambah tangan 45 derajat dan dikali tangan 30 derajat. Kemudian kita cari lagi nilainya di tabel sudut istimewa. Tangan 45 derajat itu 1, terus dikurangi tangan 30 derajat itu 1 per akar 3, kemudian per 1 ditambah tangan 45 yaitu 1 dan dikalikan dengan tangan 30 yaitu tangan 30 derajat yaitu 1 per 3. Nah, maka kita kalikan dengan penyebutnya di sini yaitu akar 3. Kita kalikan. Ya. Nah, kemudian hasilnya setelah kita kalikan yaitu menghasilkan akar 3 dikali 1 per akar 3 ditambah 1 dikali akar 3 dikurangi 1 per akar 3 dikurangi 1. Maka hasilnya yaitu akar 3 dikurangi 1 dipangkatkan dipangkatkan 2, kemudian per 3 dikurangi 1, dan hasilnya yaitu 3 ditambah 1, 3 ditambah 1 dikurangi 2 akar 3 per 2, maka hasilnya yaitu tangan 15 yaitu 2 dikurangi akar 3. Untuk selanjutnya yaitu tangan 75 derajat. Tangan 75 derajat terbentuk dari 45 derajat ditambah dengan 30 derajat. Nah, sama seperti yang tadi kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita cari nilainya di tabel di tabel sudut istimewanya, kemudian kita operasikan. Dan hasilnya untuk tangan 75 derajat itu 2 plus akar 3. Sekian pembelajaran untuk rumus jumlah dan sudut ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.